Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke segmen Angon Ayu Ngonten dan Nulis. Menulis itu sebagai legasi dari para ulama-ulama zaman dahulu kala. Tanpa tulisan, ibarah yang telah digambarkan oleh Madhabil Arba'ah Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki tidak akan nyampai kepada kita. Kalau tidak ada tulisan, teori Adam Smith tentang ekonomi, mekanisme pasar tidak akan nyampe ke kita. Tanpa adanya tulisan, teori pasar sosialis yang diinisiasi oleh Ibnu Khaldun tidak akan nyampe kepada kita. Kalau tidak ada sebuah riwayah yang telah disampaikan oleh para sahabat, yang ditulis dan dibukukan oleh para tabi'in, khulafaur rasyidin, maka sumber hukum agama Islam ini akan sirna. Kalau tidak ada tulisan, maka dunia ini akan gelap. Orang tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk mencari di mana letak hoax, di mana letak kebenaran bersemayam. Oleh karenanya, di era post-truth, era di mana kebenaran bisa menjadi kesalahan dan kesalahan menjadi kebenaran yang sebelumnya ada pembenaran, padahal itu tidak benar. Kita dituntut untuk bisa menulis, membaca, dan juga bisa melihat fenomena melalui video, salah satunya dengan konten. Ayo, mari sobat-sobat YouTubiahku yang berbahagia. Di momen bulan Sya'ban ini kita dihadapkan dengan salah satu doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini juga paling umum dibaca di surau-surau, di masjid-masjid, dan juga di musola-musola. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Ya Allah, semoga berkailah kita di bulan Sya'ban ini, dan ya Allah, sampaikanlah usia kita di bulan Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang suci, bulan untuk membersihkan noda-noda hamba yang sebelumnya telah ada noktah-noktah yang membuat seluruh amaliyah anak Adam itu menjadi sirna. Ada noktah-noktah yang membuat kemaksiatan merajalela untuk Bani Adam. Ada noktah-noktah yang membuat kita semua berpikir bahwa tidak ada pintu taubat untuk kita. Padahal sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang luas sekali. Dalam sebuah hadis dinukil bahwasanya, hadis riwayah Muslim, la yudkhilu ahada minkum amalahu jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin min Allah. Kata Rasul, wa la yudkhilu ahada minkum amaluhu fil jannah wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatin min Allah. Minum dulu ya kawan-kawan.
la yudkhilu ahadan minkum amaluhu fil jannah wala yajuru minan nar wala ana illa birahmatin min Allah. Artinya la yudkhilu ahadun minkum amaluhu fil jannah. Tidak ada salah satu di antara kita semua, di antara kalian, kata Rasul, yang akan memasuki surga melalui amalnya, wala yajuruhu minan nar, dan tidak ada yang selamat. Begitu juga sebab dengan amalnya di neraka. Masuk surga dengan amalnya, amal kebaikan saja belum tentu, apalagi selamat dari api neraka karena kemaksiatan. Wala ana ila rahmatin, dan tidak ada pula aku, kata Rasul, kecuali illa rahmatin min Allah. Jadi semuanya itu hadis riwayat Muslim, bahwa kita itu la yadkhilu ahadun minkum amaluhu jannah wala yajuruhu minan nar wala ana ila rahmatin min Allah. Rahmat Allah, apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang. Rahmat itu adalah kehendak. Bagaimana kalau kita ingin disayang oleh manusia? Bagaimana kalau kita ingin disayang oleh semua makhluk Allah? Itulah juga ada sebuah ada makalah hadis atau ayat ini ya. Bentar. Kalau kita perhatikan, kebanyakan adalah makalah, ini adalah hadis. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadatsana Ishaq, hadatsana Abdul Samad, hadatsana Abdul Rahman wa ibn Abdullah bin Dinar an abihi an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala idha habba 'abdan nada Jibril, inna Allah qad habba fulanan ahibbahu yuhibbuhu Jibril. Thumma yanadi Jibril fi samai, inna Allah qad uhibbu fulanan wa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus samai wa yudha'u lahum qubul fi ahlil ardh. Allah jika mencintai seorang, dia memanggil Jibril, sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia, sehingga Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit, saya berseru, sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia, maka penghuni langit pun mencintainya, sehingga orang tersebut diterima oleh penduduk bumi. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, ini berawal dari top down, bukan bottom up. Artinya apa? Rahmat itu lahir karena sitaris paribus, kalau kita berbicara secara teori. Dari Allah kepada Jibril, kepada makhluk kepada penduduk langit, kepada penduduk bumi. Sebaliknya, berarti kalau penduduk bumi, tanda-tanda Allah mencintai kita dan rahmat itu pasti akan nyampe ke kita, maka penduduk bumi akan mencintai orang itu, dan penduduk langit pun, demikian pula Jibril dan Allah pun seperti itu. Itu tanda-tanda calon orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa diterima oleh Allah di surganya, dan kita menjadi orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.